Paling enggak ya. Ono variasi lah. Pembukaannya apa? Kamu pengen sukses. Ketemu lagi, guys. Aku tak sembuka lah ngono. Yo, buka. Halo, ketemu lagi bersama Pak, berarti sampe gerakno ae lek ngono su di ketemu lagi ambek dhek mlaku ngono. Ya. Ayo malah lunga kabeh. Tak lontong. Bahas apa iki? Pak Ferry apa Pak Ferry? Aku ape nakoki Pak Oni masalah bisnis hotel. Lho wis mau hotel aja dibahas nih. Buka variatif lah engko. Hotel itu ono struktur organisasi, Pak. Terus mau lho penilaian kinerjamu mau lho. Organisasi yang cenderung kekeluargaan sama organisasi yang bener ngono lho Pak. Jos Ibu ya. Ya, clear ya. Wis aku malah nakoki tempat kerjane dhek engko. Enggak, sampean sing tak takoki. Sampean narsumnya ini, sampean kan paham pengelolaan itu. Wis ayo clear ya. Sik Pak, aku tak ngentut sik Pak. Pak, iki lak beda Pak tampilannya Pak. Istalah. Ini ae. Wis ayo. Wis ta. Aku nang kene ya. Ya. Ono lho, tunggu kene engko. Wis ya, wis sampean mulai aku tak mlaku-mlaku kok langsung. Heh. Ya, Pak Oni, mulai Pak Oni. Bukaan. Oke, ketemu lagi di channel kita Kampus Jahat. Oke, ketemu lagi dengan dibalik nih. Terus. Oke, baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan kita di Kampus Jahat. Kamu pingin sukses? Jadikan harimu bermanfaat. Hey! Oke, baik. Sekarang ini kan ini hari keberapa ini Pak? Kita ada di kos-kosan ini Pak. Hari kelima Pak, kita ada di Ini salah kos-kosan. satu hotel. Kok hotel, Ya Pak? masih sampai kemarin ya. Kos-kosan Pak. Ya, kos-kosan bintang 5. Kos-kosan. Kita Kos-kosan. hari kelima ini. Nah, saya mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin-kemarin itu belum sempat ditanyakan ke Pak Oni. Kita ini kan kebetulan di kos-kosan. Kos-kosan itu hampir sama seperti hotel. Jadi saya mau tanya tentang bisnis hotel. Kebetulan ada Pak Oni. Pak Oni ini dulu pernah lama tinggal di hotel. Kok tinggal di hotel Pak? Ya Pak? Sampean biyen tahu? Ya, jadi backgroundnya Pak Oni ini adalah seorang profesional yang yang bergerak di bidang perhotelan. Jadi Nah, sekarang kita tanya beliaunya. Jadi ini sebentar Pak, sebentar. Lapo iki? Oh, ini pasti macet ae. Keluyuran. Ademen aku. sampai Kok kademen. sampai teko perasaanku gak enak, Pak. Mari keluyur teko-teko kademen. Aduh, Gak apa-apa lah, Pak. Yo kademen, Pak. Si Pak sing sampe, Pak. Yo, Pak. kademen aja buka kan. Gak selimut, Lungguh, Pak. lungguh, Adem, Pak. lungguh, lungguh. Kaki pinter kok. Selamat. Mungkin saya kan katanya Pak Ferry bekerja di dunia perhotelan, Kak Ketos. Mundur. Aku turu ae. Di dunia perhotelan. Nah, sekarang kita tanya, apakah ketika dunia perhotelan itu dengan prakteknya sesuai yang saya alami, sesuai nggak dengan teori yang Pak Ferry ajarkan secara akademisi? Kan kebetulan Pak Ferry ini salah satu dosen di bidang manajemen. Nah, itu manajemen itu global, mencakup segala hal, bisa dari manajemen perhotelan, manajemen perkantoran, perusahaan, macam-macam. Manajemen kolbu, Pak. Nah, itu kalbu sapi atau ayam, Pak? Nah, jadi ini ada
masih ada Pak Oni, kita tanya Pak Oni, melanjutkan yang kemarin. Diwalak mau. Iki sing takok sapa sing jawab sapa Nah, iki. kita Oh. Pak Ferry ini kelihatannya orangnya periang ya, tapi profesional, jangan Oh, salah. kau Sertifikatnya banyak, tinggal ngeprint. Sampeyan ngomong-ngomong loro ya, aku gak melok. Aku melok syuting tok, tapi gak usah ngomong. Ayo takon ngono, Pak. Takon coba, Pak. apa nakoi Pak Oni sih Ini Pak? kan- Aku takut sampean sih Pak. So, Jadi kan gini, mau takok urung dijawab saiki takok. iya, aku siapa di sini? Jawaban sih. nih. Sampeyan saiki narasumbere. Aku narasumber Pak. Yo, itu Pak Oni pertanyaan Iya. pertama aku saiki takok sing kedua. Ini Pak, saya mau tanya tentang manajemen sumber daya manusia Pak. MSDM. SDM 1. Saya nggak tahu deh, S1 apa dulu. Ini UTS ya, Pak ya? Pokoknya UTS aja nih saya. UTS ya, Pak Ferry kan ya. Pertanyaan kedua. Ini Pak, namanya organisasi, namanya perusahaan itu kan ya sistemnya kan pasti ada orang Pak, ada manusia. Nah, di situ juga ada SOP, juga ada peraturan-peraturan. SOP itu apa Pak? SOP itu SOP Pak, Buntut. SOP buntut, sopo. Sobek. Gitu, Pak. Iya, Nah, iya. misalnya Pak, perusahaan atau institusi atau organisasi itu dikelola itu harus profesional atau sebaiknya dikelola itu ya memanusiakan manusia dengan mungkin dengan cara mungkin ya di kekeluargaan lah supaya podo enaknya atau bagaimana Pak enaknya menurut panjenengan selaku calon dokter di MSDM Pak itu Pak. Jelaskan. Wes ana ngono ya, Pak ya. Jelas. Poinnya dapat berapa ini Pak? Kumnya nanti 10 Pak. Oke. Karena baik. itu masuk jurnal internasional nanti Pak. Masih kurang. Oke, baik. Saya jawab ya. Enaknya kita minum dulu Pak. Monggo Pak diminum dulu Pak. Ini ngombe nih sampai Ini, tok Pak. sing ngombe. Iya, Pak. Mari kita kayak pertanyaan angel-angel. Ki ono kuaci enak itu pangan. Waci gak tek kuah. Oke, baik. Jadi ini setahu saya Pak ya. Setahu saya Pak ya. Berdasarkan ilmu yang saya miliki, ngono loh. Berdasarkan wangsit yang pernah saya terima dulu. Wis, Karena kita sering makan wangsit. mie ayam. Pak. Iya, iya. Bacaanmu sakti, Pak. Model kayak si Pitung. Nah, kalau dalam mengelola bisnis itu kita lihat pendekatannya lebih baik dikelola profesional atau pendekatan misalkan gini, banyak perusahaan itu kan dia tidak mengelola secara profesional tapi lebih mendahulukan faktor kekeluargaan. Saya punya anak, saya punya ponaan, saya punya ponaan lah duwe adik iku apa jenenge, Pak? Adiknya ponaan. Adiknya ponaan. Iya apa jenenge? Itu berarti anu Pak, nepotisme berarti Pak. Nepotisme. Ya masih keluarga lah istilahnya. Nah, kalau misalkan Ya tetep ponaan, Pak, adik ponaan. iya iya. Oh, iki cerdas iki. Tak searching mau. Ponaan duwe adik, ponaan. Iki malah takut maneh nang awake dhewe iki ceritane. Anggota baru Pak ini jadi. Hanya cerdas. Jawab penuh takut keluarga. Coba keluarga ini. Oke, lanjut. Nah, kalau Loh, Pak, perusahaan Pak, HP saya layarnya hilang. Loh, Beli lagi kan tuh Pak. layarnya pindah di belakang, Pak. Oh iya, ketemu. ya oh, tak cari. Iya, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Enggak pada jelas yang ini. Lanjut, Pak. Minum dulu, Pak. Lanjut. Coba terima kasih, Pak. Minum dulu. Asyhadu alla ilaha Oke, baik. Lanjut. Dilanjut nggih. Ya, jadi banyak usaha, banyak bisnis itu yang sebetulnya cara mengelolanya itu kalau dibilang profesional ya sebetulnya ya profesional. Kalau dibilang kok mendahulukan saudara, kok mendahulukan keluarga, kan nggak profesional. Nah, profesional itu dilihat dari mananya dulu. Dari cara mengelolanya, tata kelolanya, cara membagi tugas atau cara
menambah atau meletakkan SDM orang-orangnya ini ke tempat yang tepat atau tidak. Kan kalau orang SDM prinsipnya the right man in the right place, wonge tepat di tempat yang tepat, prinsipnya kan itu. Tapi kembali lagi kalau misalkan itu kan perusahaan saya mau naruh anak saya mau naruh saudara saya mau naruh ponakan saya mau naruh tetangga saya, itu kan lak sak karepku Pak, wong perusahaanku duduk perusahaan, bukan ngono. Kan betul ya. Tapi jadi nggak profesional gitu Pak. Oh, Iya, tapi Pak. dilihat dari sisi mana? iya iya. Yo, Starting pointnya. Saya jadi bingung, iya ya, gak profesional ya Pak. Terus bagaimana kalau misalkan ada yang tidak profesional seperti itu? Anda itu yang ditanya. Oh iya sih. Jadi jangan Anda yang nanya ke kita. Jangan Anda yang tidak profesional sekarang. Keluar. Saat. Nah, kalau kita membahas perusahaan, misalkan perusahaan itu dikelola secara profesional, profesional. Itu kan berarti SOP-nya harus sesuai, harus ada standarnya, harus ada proses standarisasi. Misalkan ketika nanti saya membutuhkan seorang manajer keuangan misalkan, atau direktur keuangan, berarti harus melakukan harus melakukan tes, asesmen, atau harus melakukan memburu atau mencari orang-orang yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Orang yang sesuai itu carinya kan juga nggak gampang. Manusia itu kan diproses dari waktu, dari pengalaman, dari pengetahuan, dan dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Dia bergaul dengan siapa. Berarti itu lingkungan kan, berpengaruh ya? lingkungan sangat berpengaruh. Nah, hubungannya apa ya? Berhubungan misalkan kalau seorang ahli di bidang keuangan misalkan, ya kalau dia bergaul misalkan dengan orang-orang yang kalau misalkan sama-sama paham tentang keuangan, pasti nanti ketemu bahas awakmu wis mari diaudit ta, perusahaanmu hasilnya apa, wajar apa gak wajar, atau wajar dengan pengecualian, kecuali direkture misalkan, oh ternyata gak wajar direkture, misalkan begitu. Ini direktur dulunya. Sekarang enggak tahu. Nah, jadi harus banyak yang harus disiapkan, dan untuk bisa memberikan standar tertentu pada bidang pekerjaan tertentu, pada departemen tertentu, pada bagian tertentu, itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk investasi ke sana juga butuh biaya yang kalau misalkan diwujudkan dalam bentuk bangunan, tanah atau hal lainnya itu juga bisa. Makanya banyak perusahaan yang tidak mau berinvestasi di bidang ini, di bidang pengembangan, di bidang perbaikan SDM, sehingga dengan alasan seperti itu akhirnya ya wis lah tak kelola saisokku, saya kelola bisnis saya ini dengan sistem kekeluargaan. Nah akhirnya yang dicari adalah bukan orang-orang yang seperti diharapkan, sesuai kualifikasi ya, seperti prinsipnya tadi, the right man in the right place. Akhirnya pokoknya ono ponaanku ternyata dia bismillah koyo aneh, itu kan dari kemudian dites dengan alat tes yang standar, bukan standar tapi seadanya. Pokoknya dites iso bahasa Inggris enggak, oh iso dites matematika iso, coba tes pakai alat Pauline misalkan, dites cepet-cepetan, oh iso ngitung, oh ternyata dia bekerja dalam tekanan bisa, dan lain sebagainya. Pokoknya tesnya standar gitu, tidak dites sesuai dengan kompetensinya. Pokoknya ponakanku mlebu. Nah, misalkan seperti kan akhirnya mau dia bisnis itu mau dikelola dengan jalan profesional betul, benar-benar profesional, atau karena dari sisi dia anakku, dia ponakanku, akhirnya tak lebono, toh nanti bisnisnya tetap jalan. Nah, karena kalau bisnis itu kan nanti kembalinya
ada yang mengatakan bisnis itu tidak sekedar bisnis, tapi bisnis itu ada hal lain yang kita sendiri tidak tahu. Misalkan apa? Di samping usaha, di samping ikhtiar, ada juga doa. Doa dari orang-orang yang tadinya kita tolong. Aslinya ponakanku iki lak dites, gak mlebu, gak sesuai standar. Tapi karena dia dekat dengan saya, karena dia saudara saya, mlebu. Nah, karena dia membutuhkan, akhirnya keluarganya dia itu juga, waduh, mendoakan. Pak Ferry iki apik tibakno ya wonge. Nah, misalkan seperti itu. Artinya didoakan, ya wis muga-muga bisnisnya lancar. Cari contoh orang lain bisa. Diapik-apik dhewe. Diapik-apik dhewe. Pokoknya lah ono wong apik, gawe contoh wae dhewe. Lah elek mesti contoh Pak Oni. Wis karepmu. Sekarang gini, Pak. Nah, itu kan dari pandangan panjenengan. Sekarang saya ingin tanyanya itu begini. Kira-kira kalau perusahaan atau bisnis atau organisasi itu dikelola dengan cara profesional dan dengan cara sistem kekeluargaan, itu kira-kira lebih, saya tidak mengatakan lebih baik ya, tapi lebih enaknya itu yang bagaimana? Karena kan bicara bisnis kan tetap bisnis itu kan didirikan ya untuk berlanjut, nggak mungkin untuk dijatuhkan. Kira-kira enaknya gimana, Pak? Kenapa saya tanya seperti ini ya? Karena kan sering banyak terjadi itu suatu organisasi itu ya tadi mengutamakan anakku dhisik, ponakanku, dulurku. Karena yang pernah saya alami yang terjadi seperti itu, tapi semoga yang lihat ini bisa nanti tahu lah gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi gimana? Enaknya ini gimana? Karena ya mau tidak mau ya pasti yang punya keluarga kita ya kita dulukan. Nah, masalahnya di situ yang orang profesional ya nanti. Ini kira-kira gimana, Pak? Podcast. Kita pasti misalnya kita orang luar, kita ngambil keputusannya pun juga sulit nanti akhirnya. Gitu, Pak. Kita mau menerapkan peraturan, mau ini jadi agak berat gitu, Pak. Ini versi santai mawon, Pak. Pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau sulit nggak usah dijawab, itu langsung aja pertanyaan kedua dari Pak Oni, Pak. Nanti yang menjawab biar komentar-komentar di yang ada di situ. Kita silahkan komentar nanti ya di sini. Ya. Silakan. Oke. Karena begini, ini jawaban saya sebagai apa? Jawaban saya sebagai profesional misalkan. Sebagai seorang coba sih aku jawab. Aku ngomong menengok. Tolong telepon polisi sebelah. Anda harus profesional. Nggih. Punya Jadi atasan enggak? Benar? Berani enggak? Enggak berani Pak kalau itu. Lanjut. Jadi kalau ditanya kemudian jawabannya saya sebagai profesional yang sudah misalkan karena sudah praktek belajar bertahun-tahun, ya jawabannya pasti akan mengatakan ya harusnya dikelola secara profesional. Ya. Harusnya begitu. Nah, akhirnya saya berpedoman pada apa ya? Pada aturan negara, kemudian pada ada standar kompetensi dan lain sebagainya. Ya berpegangan pada itu, pokoknya dikelola secara profesional. Kalaupun keluarga saya misalkan ya, keluarga si pemilik usaha, kalau dites dengan beberapa kriteria yang profesional juga, dia nggak masuk, ya nggak boleh masuk. Nah kan seperti itu. Itu kalau saya menjawab sebagai seorang profesional. Kalau saya menjawab dengan pendekatan lain, ya jawabannya juga berbeda. Makanya jawabannya sampai niku abot. Beda peran saya bisa beda jawaban, Pak. Berarti dilihat dari perspektif mana dulu. Intinya kayak Betul, gitu Pak. ya, Pak. Cara menjawabnya gitu ya, Pak. Nah, saya punya cerita itu begini, Pak. Oh, tahu lagi, Pak. Jadi Boleh banget begini sih, Pak. ceritanya, Pak. Kuat sih, Pak. Oh, gitu gambar ya, ono gambar enggak? itu ceritanya. Jadi gitu dia ceritanya tadi ya. Coba kamera atas. Nah, soalnya gini, ada perusahaan itu yang dikelola tidak dengan profesional. Dengan misalkan pendekatan keluarga seperti tadi. Pokoknya iku dulurku, pokoknya iku koncoku, boloku, tonggoku dan lain sebagainya. Tapi perusahaannya sampai sekarang masih eksis. Padahal kalau dilihat dari sisi profesionalitasnya nggak profesional.
Pendekatan karena kedekatan individunya saja. Karena dekat sama saya, karena Pak Oni dekat sama saya, Pak, aku tolong Pak rewang ngono, Pak. Pak Afkar, Pak, aku tolong mbok Pak usahaku rewang ngono. Minta tolong. Dan usahanya masih eksis sampai sekarang. Nah, ada lagi contoh dengan pendekatan keyakinan, sebuah keyakinan agama misalkan. Sebuah pondok pesantren gitu ya, memiliki bisnis, kemudian punya usahanya buat siapa? Buat santri-santrinya, nanti kalau dapat untung dikembalikan lagi ke santrinya. Coba saudara lihat, coba bapak lihat, tengok di sana. Kalau dilihat misalkan cara mengelolanya itu yoga ono profesional blas, tetapi bisnisnya omsetnya besar dan berjalan sampai sekarang. Kalau ditanya, loh kok gak didandani Pak bisnisnya? Wis itu biar diatur ambek Gusti Allah. Yang penting kita berusaha. Nah, sampai sekarang jalan. Nah, itu karena ada unsur lain yang sebetulnya kita tidak mampu memprediksi. Kalau kita memiliki keyakinan betapa besarnya kekuatan doa itu, dengan doa bisnisnya bisa jalan sampai sekarang. Kalau yakin, kalau nggak yakin, nggak mungkin. Doa itu nggak bisa dijadikan ukuran. Akhirnya, ya harus profesional. Nah, itu kan kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Oni tadi, dari mana kita melihatnya. Jadi kalau saya diberi pertanyaan yang berat tadi sama Pak Afkar itu saya juga bingung mau menjawabnya, karena beda peran akan beda jawaban dan satu sama lain bisa berseberangan. Atau mungkin begini ya Pak ya, kalau saya nanya profesional atau kekeluargaan tadi, mungkin bisa saja di sisi lain itu secara rekrutmen mungkin kita bisa kekeluargaan, habis itu pengelolaannya secara profesional gitu. Mungkin itu bisa salah satu bisa menjawab seperti itu. Atau mungkin dari awal sudah pure benar-benar profesional, jadi yang mau keluarga ketika nggak lolos di tes ya sudah memang enggak. Nah, misalnya seperti itu. Itu mungkin dari versi saya kurang memahami. Banyak hal lah yang mungkin bisa disesuaikan dari situ. Monggo Pak, diminum dulu Pak. Nanti Pak mau ngomong Asyhadu Allah. Dua kali. Oke, thank you. Itu tadi jawaban dari seorang profesional. Wes, enggak, kita kekeluargaan. Cakep. Oke, cukup sekian dari Kampus Jahat, dari kami. Ada Pak Afkar, ada Pak Oni, ada saya. Pak Made masih sibuk mengurusi jadi ketua panitia beliaunya untuk acara seminar 5 hari ini ya. Jadi ya maklum. 5 hari apa 5 malam Pak? Sebentar. Ya 5 hari 4 malam. Jangan kekeluargaan saja lah. Kekeluargaan ya. Oke, thank you ya. Jangan lupa ya kalau komen nanti di kolomnya komen aja. Gimana? Gitu. Jangan lupa di like. Yang belum punya keluarga, tadi kita kan bicara kekeluargaan ya, nanti silakan komen di sini. Loh, siapa tahu. Sama gelore tadi mau. Saya kira itu saja. Jangan lupa tetap di channel kita ya, di Kampus Jahat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap di channel kita Kampus Jahat. Tetap di channel kita Kampus Jahat. Kamu pengen sukses? Jadikan harimu bermanfaat. Terima kasih. Udah ya, capek kita mau tidur. Kita karena satu keluarga ya seperti ini.